Hello guys, don't forget to like and subscribe, dan kalau bisa jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Nah, kali ini aku akan bawain film Marriage Story. Langsung aja ke ceritanya. Ini adalah kisah suami istri yang bekerja di dunia perfilman. Sang suami adalah sutradara teater di New York bernama Charlie, dan sang istri adalah aktris bernama Nicole yang aslinya adalah orang LA. Mereka memiliki anak bernama Henry. Film ini dimulai dengan suara sang suami, Charlie, seakan mengucapkan apa yang dia suka dari Nicole. Nicole membuat orang nyaman, bahkan untuk hal-hal yang memalukan. Nicole benar-benar mendengarkan saat orang berbicara. Nicole adalah warga negara yang baik. Nicole selalu tahu apa yang harus dilakukan bila ada masalah keluarga. Aku tak tahu bagaimana, tapi Nicole selalu tahu kapan harus mendorongku dan kapan harus membiarkanku. Nicole yang menggunting rambut kami. Nicole selalu menyeduh teh yang tidak pernah dia minum. Tidak mudah bagi Nicole dalam hal kerapian, tapi dia mencobanya untukku. Nicole dekat dengan ibunya dan satu-satunya saudaranya yang ada di LA. Nicole selalu memberi hadiah bagus. Nicole benar-benar ibu yang berperan, maksudnya ibu yang baik. Nicole kompetitif. Nicole punya lengan yang kuat untuk membuka segala macam jar. Hal itu menurutku amat sangat seksi. Nicole selalu memastikan isi kulkas full sehingga tidak ada yang pernah kelaparan di keluarga kami. Nicole bisa menyetir manual, dan seharusnya Nicole bisa menjadi artis, tapi dia melepas itu demi bermain teater denganku di New York. Nicole pemberani, Nicole penari yang hebat. Nicole selalu bilang saat tidak tahu, atau memang belum baca buku atau menonton film, sedangkan aku akan berpura-pura sudah lama tidak menontonnya. Gagasan gilaku adalah hal favorit Nicole untuk mencari cara agar hal itu bisa terwujud. Nicole adalah aktris favoritku. Dilanjutkan suara Nicole. Charlie adalah seseorang yang pemberani. Dia tak akan pernah membiarkan orang lain menghalanginya. Charlie makan seakan tidak ada cukup makanan untuk semuanya. Charlie sangat rapi. Charlie hemat listrik. Charlie juga jarang bercermin. Charlie mudah menangis di bioskop. Charlie sangat mandiri dan dia bisa menambal, memasak, dan menyetrika. Charlie jarang dikalahkan, yang mana yang selalu terjadi padaku. Aku hanya bertemu orang tua Charlie sekali. Charlie menyebut mereka alkoholik dan banyak sekali kekerasan waktu Charlie masih kecil. Charlie menerima suasana hatiku dengan stabil. Dia tidak pernah menyerah atau membuatku merasa bersalah. Charlie pintar berbusana. Charlie sangat kompetitif. Charlie juga suka menjadi ayah, suka bangun malam hari, suka semua yang harusnya orang-orang benci. Agak mengganggu bagaimana Henry menyukainya. Tapi ya, itu suatu yang bagus. Charlie sering menghilang dalam dunianya sendiri. Dia dan Henry mirip dalam hal itu. Charlie bisa beritahu bila ada kotoran di gigi tanpa mereka merasa buruk. Charlie bukan orang New York, tapi dia sekarang sudah seperti orang New York melebihi orang asli New York. Charlie pintar menciptakan keluarga dari orang-orang di sekitarnya. Di perusahaan teaternya, dia membuat semua merasa seperti dilibatkan, termasuk di dalamnya anak magang. Charlie sangat teratur dan teliti. Charlie tahu apa yang dia mau, tidak seperti aku. Adegan pun beralih ke Nicole dan Charlie sedang dalam ruangan mediasi. Mediatornya yang menyuruh mereka menuliskan apa yang mereka sukai agar dapat mengingat awal saat mereka jatuh cinta. Tapi saat disuruh bacakan, Nicole menolak sambil berkaca-kaca. Charlie tak keberatan, tapi Nicole tetap menolak untuk mendengar. Dan Nicole pun pergi. Adegan beralih ke Nicole di teater. Selesai pertunjukan itu, semua anggota teater makan-makan. Nicole lalu melihat manajer panggung, yaitu Mary, mendatangi Charlie dan berbicara sangat dekat. Nicole langsung cemburu dan berdiri keluar. Charlie mengikutinya, tapi saat itu di kereta tampak mereka tidak berbicara satu dengan yang lain. Bahkan Charlie tidak duduk di pinggir Nicole. Saat sampai rumah, Charlie hanya berkata, "Jika kamu tidak suka mediatornya, kita bisa ganti dengan mediator lain. Atau bahkan sebenarnya, aku rasa kita tidak butuh mediator,
Kamu bisa ambil sebagian besar, lalu kita akan pilih apartemen yang berdekatan untuk Henry, yang hanya diiyakan oleh Nicole dan lalu bertanya, "Kamu ada masukan untuk pertunjukan tadi?" Dijawab, "Ya sebenarnya ada, tapi kan kamu sudah tidak akan ada lagi di teater itu." "Itu bodoh," Nicole berkata. "Kamu tak akan bisa tidur bila tidak memberitahuku." Jadi Charlie menyebutkannya tentang emosi yang seharusnya ada di panggung. Nicole seharusnya menangis, tapi Nicole tidak menangis. Dijawab Nicole, "Kamu tahu aku tak akan bisa menangis di atas panggung. Aku pikir malam ini akan bisa, tapi ternyata tidak." Charlie menyudahi dan berkata, "Oke, itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan." Jadi Nicole pamit tidur dan berjalan masuk kamar. Di situ terlihat Nicole menangis. Diperlihatkan Nicole dibanguni oleh ibunya dengan Henry di sebelahnya, yang itu artinya Nicole ada di LA, karena kan ibunya dan saudaranya berada di LA. Nicole ke LA dengan alasan kerjaan. Tentu saja kerjaan Nicole adalah jadi artis. Selesainya Nicole pergi ke kantor pengacara Nora untuk perceraiannya. Nora ternyata sangat friendly, dan juga dia sangat mengerti perasaan Nicole, karena dia pernah mengalaminya. Lelakinya melakukan kekerasan, tapi sekarang Nora sudah sangat bahagia dengan kehidupannya sekarang. Nicole berkata, "Charlie tidak buruk." Nora bertanya, "Kamu mau tinggal di LA?" Dijawab, "Charlie tak akan membiarkannya. Dulu dia sudah pernah mengatakan mau pindah ke LA, tapi tidak pernah dilakukan." Nora berkata, "Aku bertanya tentang kemauanmu." Nicole mulai berpikir dan menjawab, "Henry suka di LA?" Nora meminta Nicole bercerita tentang apa yang dialaminya yang akhirnya diceritakan Nicole. "Aku bertemu Charlie saat berumur 19 atau 20 tahunan, saat ke New York. Kita langsung mengobrol dan cocok sekali. Jadi kita habiskan malam itu dan malam-malam setelahnya bersama. Dan lalu kita menikah. Tapi semakin lama, aku makin tersisih. Peranku jadi semakin kecil. Charlie yang mencuri perhatian. Ya sebenarnya itu tidak apa. Tapi akhirnya aku sadar. Aku tidak pernah menghidupkan diriku. Aku hanya menjadikan Charlie lebih hidup. Charlie pintar dan kreatif. Itu bagus juga. Lalu aku memberitahunya hal-hal privat di rumah. Dan itu lalu menjadi publik sebagai karyanya. Awalnya itu cukup untukku. Aku justru merasa tersanjung ada orang seperti dia yang mencoba ideku dan komenku diulangnya. Lalu aku punya bayi. Charlie senang dan itu juga menyenangkan awalnya. Tapi semakin bertambah besar Henry, dia adalah milik dirinya sendiri, bukan milikku. Tidak ada benar-benar yang milikku untuk hal besar, kecil, bahkan hal bodoh sekalipun. Semua perabotan di rumah adalah selera Charlie, sampai bahkan aku tidak tahu seleraku lagi. Aku tak pernah pilih apartemen, aku hanya pindah. Aku menyuarakan ingin tinggal di LA, tapi tidak ada gunanya. Kita hanya pergi ke LA saat liburan karena Charlie suka keluargaku. Tapi bila aku sarankan setahun tinggal di LA, Charlie hanya menunda-nundanya. Akan jadi aneh bila dia bertanya, "Apa yang kamu mau lakukan hari ini?" Dan lalu terjadilah, aku ditawari syuting di LA dan dibayar mahal. Charlie bukan menyelamatiku, malah menertawakannya. Charlie cemburu, tapi dia sadar bagian akan uangnya, jadi Charlie memperbolehkannya dan menyuruhku untuk mentransfer uangnya ke teaternya. Dan saat itulah aku sadar, Charlie tidak pernah melihatku. Lalu aku menyuruhnya mengatakan nomor teleponku. Dan dia tidak tahu. Begitulah, aku pun pergi. Satu lagi, kurasa dia tidur dengan manajer panggungnya, Mary. Saat Charlie datang, Nicole memberinya surat gugatannya. Charlie berkata, "Ini seperti mimpi," dijawab Nicole. "Kamu tidak pernah mau menikah?" "Tidak benar-benar mau," dijawab. "Tapi aku tak mau ini." Nicole bertanya, "Apa yang Charlie mau?" Dijawab, "Aku tidak tahu, tapi kupikir kita sepakat tidak pakai pengacara." Nicole sedikit emosi berkata, "Aku ingin kehidupan yang berbeda, carilah pengacara." Di kamar saat Charlie membacakan untuk Henry, Nicole menangis diam-diam, lalu saat keluar Nicole agak oleng di tangga karena minum anggur. Charlie melihatnya.
Charlie kembali ke New York. Terlihat di sana Mary mencarinya dan mengajaknya berbicara berdua. Ternyata Mary bertanya, "Boleh aku ke tempatmu malam ini?" Yang ditolak oleh Charlie hingga Mary berkata lagi, "Kita sudah pernah lakukan waktu kamu menikah, yang seharusnya tidak dilakukan. Sekarang kamu bahkan sedang dalam gugat cerai." Tapi Charlie tetap menolaknya. Dan telepon masuk dari Nora yang memaksa Charlie untuk cari pengacara, bila justru tidak ingin kehilangan segalanya. Akhirnya Charlie pergi ke LA, mengambil Henry dan membawa Henry mencari pengacara, dan menemukan pengacara yang lebih masuk akal dan tidak hanya melihat dari mengambil sesuatu sebanyak-banyaknya dari pihak lain. Pengacara itu bernama Bert. Bert menyarankan banyak hal, salah satunya agar Charlie benar-benar menghabiskan waktunya untuk Henry, anaknya. Buat waktu itu berarti, karena banyak orang yang sebenarnya hanya ingin menang. Setelah mendapat pengacara, Charlie pun pulang mengantar Henry kembali ke Nicole. Dan saat itu Charlie bertanya tentang rambut Nicole, apakah sudah berubah. Karena seharusnya Charlie suka rambut yang lebih panjang. Tapi sebenarnya selama ini Nicole itu sudah lama rambutnya seperti itu. Nicole sakit hati, tapi dia hanya diam saja. Esoknya, saat giliran Charlie untuk ajak Henry tinggal di hotel, tanpa sengaja Henry mengatakan keinginan Nicole untuk tinggal di LA saja. Langsung Charlie menelepon Nicole yang dijawab, "Biar pengacara saja yang urus." Tapi Charlie marah-marah hingga Nicole juga ikut marah berkata bahwa dia telah baca email Charlie semuanya dan telah tahu Charlie selingkuh. Nicole juga berkata bodoh saat Charlie mau semuanya berjalan, padahal Nicole sudah berusaha dan selalu merasa bersalah. Setelahnya, Nicole bertemu lelaki yang mengajaknya mengobrol dan mereka pun berciuman. Besoknya, Nicole dan Charlie bertemu membawa pengacaranya masing-masing, membicarakan perpindahan Henry ke LA. Nora lebih ahli dengan membawa bahwa dulu awalnya waktu menikah dan awal pernikahan mereka yang sebenarnya Charlie berjanji akan lebih banyak tinggal di LA. Dan juga waktu menikah itu dan waktu melahirkan Henry itu mereka tinggal di LA. Waktu Nicole dapat tawaran kerjaan setahun untuk pindah ke LA, mereka tidak pernah pindah. Tapi saat Charlie dapat tawaran di Copenhagen, Charlie langsung pindah. Jadi saat itu kemauan Nicole, maka itu hanya diskusi. Tapi bila kemauanmu, maka itu keputusan. Bert mengajak Charlie mengobrol berdua dan berkata, lebih baik biarkan Henry di LA, yang langsung ditolak oleh Charlie. Bert berkata lagi, ingatlah yang terbaik untuk Henry. Aku sudah lihat banyak yang seperti ini. Lagian untung mereka tidak meminta lebih dari setengah uangmu. Dan juga dengan berikan Henry, kita dapat minta bagian yang lain dari Nicole. Tapi Charlie tetap menolak. Bert berkata lagi, "Hei, itu hanya sementara. Nanti bila Henry besar, entah juga dia mau berkuliah di mana." Sampai di hotel, Charlie tetap tidak mau memberikan Henry. Henry yang ada di sana sedang mengobrol dengan Nicole, dan Nicole mengatakan bahwa listrik mati hingga tidak bisa menutup pagarnya. Jadi Charlie dan Henry ke sana untuk membantu. Nicole mengguntingkan rambut Charlie dan setelahnya pintu pagar juga bisa ditutup. Besoknya, saat bertemu lagi dengan pengacara masing-masing, ternyata Charlie ganti pengacara dengan pengacara barunya yaitu Jay, yang terkenal pintar pakai cara apapun untuk mendapatkan keuntungan bagi kliennya. Betul saja, Jay membawa Nicole itu jadi bintang karena Charlie, dan juga selama ini Nicole mendapat banyak dari Charlie. Kan hidupnya ditanggung Charlie, jadi seharusnya Charlie tidak usah bayar apapun. Nora membawa-bawa tentang uang 650.000 US dollar yang dimasukkan Nicole ke teater. Dan lagi, Charlie juga dapat keuntungan dengan Nicole jadi bintang di teater kecilnya. Lagian, Nicole juga sudah bantu keuangan Charlie awal-awal usahanya, yang walaupun sudah dibayar balik, tapi kan tetap membantu. Dan lagi, selama ini Nicole ditawari kerjaan yang selalu ditolak karena tidak diperbolehkan oleh Charlie. Lagian, kita hanya minta separuh. Debat semakin memanas, bahkan membawa-bawa tentang perselingkuhan Charlie yang diketahui dengan cara tidak pantas, yaitu dengan menghack email Charlie, dan juga tentang Nicole minum alkohol hingga oleng di tangga. Nora bertanya, "Charlie, bagaimana kamu mau bagi waktumu untuk Henry?" Bahkan Charlie tidak tahu cara pasang kursi anak di mobilnya. Hakim pun menentukan Henry akan tinggal di LA untuk sementara sampai ditentukan lebih lanjut dengan pengamat anak yang akan mengamati Nicole dan Charlie merawat Henry. Besoknya, Nicole datang ke Charlie, mengobrol tentang perceraian mereka. Nicole berkata,
Kita harus lindungi Henry. Akan ada yang menanyai Henry, mengamati kita dan berbicara dengan orang-orang dekat kita, bahkan musuh kita, tentang cara kita perlakukan Henry. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang lain? Dijawab, oke. Tapi lalu mereka berdua diam. Charlie berkata, aku tidak tahu cara memulainya. Nicole bertanya, kamu tahu kenapa aku mau pindah ke LA? Dijawab, aku tak tahu dan aku tak pernah tahu. Kita dulu hanya membicarakannya, dan itu bukan sesuatu yang aku inginkan. Lagian kita punya kehidupan bagus di New York. Bukan perkawinan yang bagus, tapi kehidupan yang bagus. Nicole berkata, aku istrimu, harusnya kamu dengarkan kebahagiaanku. Dijawab, ayolah, kamu bahagia. Kamu hanya memutuskan baru-baru ini, kamu tidak bahagia. Nicole berkata, keluargaku dan pekerjaanku di sini. Lagian Henry juga lebih senang di sini. Dijawab, Henry hanya mengatakan apa yang ingin kamu dengar, dan aku tak tahu apapun tentang itu. Nicole berkata, itu karena kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, tidak ada yang lain. Charlie marah berkata, baik, kamu berharap tidak menikahiku dan punya kehidupan berbeda, tapi ini yang terjadi. Nicole bertanya, jadi gimana? Dijawab, tak tahu. Nicole berkata, Nora mengatakan ini harus cepat diselesaikan. Charlie langsung marah-marah tentang apa yang dibawa-bawa Nora di persidangan. Tapi Nicole mendebat karena Nicole juga dihina-hina, hingga Charlie mengatakan, Nora lebih buruk, dan kamu buat hidupku seperti di neraka. Nicole menjawab, kamu yang buat hidupku seperti di neraka selama perkawinan. Sekarang kamu mau buat Henry menderita karena keegoisanmu? Kapan kamu bertanya pada Henry tentang kemauannya? Dia lebih suka di sini. Dijawab, nyahlah kamu. Nicole berkata, kamu bahkan ingin menang untuk sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kamu memang seperti ayahmu. Jadinya mereka bertengkar saling hina tentang mirip ayah atau ibu siapa. Hingga Charlie berkata, kamu tak akan pernah bahagia dimanapun. Kamu pikir kamu akan temukan lelaki yang lebih baik dariku, lalu tak lama kemudian kamu akan memberontak karena kamu mau didengar. Tapi tak mau peduli pendapat orang. Kamu memilih hidup ini dan menjalaninya sampai merasa bosan. Kamu selalu buat aku tahu salahku di mana dan betapa gagalnya aku. Hidup denganmu itu menyedihkan. Nicole menjawab, jadi karena itu kamu tiduri wanita lain? Dijawab, kamu tidak harusnya marah aku menidurinya. Kamu harusnya marah aku tertawa bersamanya. Nicole berkata, kamu itu selingkuh. Dijawab, bisa apa aku? Aku mulai dari nol, lalu tiba-tiba wajahku muncul di majalah-majalah dan aku seksi. Aku ingin meniduri semuanya yang tak aku lakukan. Bahkan sebenarnya aku juga tidak mau menikah. Aku mencintaimu tapi aku tak mau masa mudaku hilang, tapi kamu rampas semuanya. Nicole berkata, ternyata aku tak pernah mengerti kamu selama ini. Charlie menjawab, kamu gila tapi kamu menang. Nicole berkata, kamu bercanda? Aku mencintaimu melebihi cintamu padaku. Charlie marah berkata, apa hubungannya ini semua dengan LA? Marah Nicole berkata, kamu sangat egois, brengsek. Charlie marah menjawab, aku setiap hari berharap kamu mati. Nicole diam. Charlie nangis berlutut. Nicole mendekati dan menenangkannya. Charlie meminta maaf dan Nicole juga meminta maaf. Hari orang yang menilai ke rumah Charlie datang. Mengobrol sebentar dengan Charlie lalu bicara dengan Henry. Melihat mereka belajar, makan, dan sampai malam, Henry mengobrol lagi dengan pengamatnya. Dan karena tidak ada yang dibicarakan, Charlie mengeluarkan pisau kecil yang memang tadi disebut Henry waktu makan untuk menunjukkan yang biasa dilakukan oleh Charlie. Tapi Charlie tidak melakukannya tadi di meja makan, tapi sekarang Charlie menunjukkannya. Dan ternyata terjadi kesalahan. Pisau itu menyayat dalam tangan Charlie. Pengamat agak cemas, tapi Charlie tetap bilang tidak apa, hingga pengamat pulang. Dan setelahnya baru mengurus lukanya. Tak bisa, Charlie pun terjatuh, dan sadarlah dia. Charlie akan serahkan Henry ke Nicole. Mereka menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Charlie bersama orang-orang di teaternya, tidak terlihat bahagia. Dan saat kunjungan menemui Henry di LA waktu Halloween, Nicole datang agak terlambat. Karena ternyata dia mendapat nominasi sebagai sutradara. Charlie kaget, tapi memberi selamat. Sebenarnya dulu Charlie pernah berkata akan mengajari Nicole sebagai sutradara. Tapi itu tidak pernah terwujud. Setelahnya Charlie berkata bahwa dia akan tinggal di LA untuk sementara waktu. Nicole berkata sambil berkaca-kaca, bagus. Lalu pergi membantu ibunya.
Charlie mendengar Henry sedang membaca yang didatanginya. Ternyata yang dibaca Henry adalah kertas Nicole yang berisi tulisan apa yang disukai Nicole dari Charlie. Charlie mendekati Henry dan mulai membacanya. Charlie tersentuh, tapi dia benar-benar menangis saat membaca akhirnya, yang tertulis. Aku jatuh cinta pada Charlie 2 detik sejak awal melihatnya, dan aku tak akan pernah berhenti mencintainya meski itu tidak masuk akal. Selesai acara Halloween, Nicole membiarkan Henry dibawa oleh Charlie. Dan saat Nicole melihat sepatu Charlie yang tidak tertali dengan benar, Nicole menalikan sepatu Charlie, lalu berjalan pergi. Begitu pula Charlie. Oke, ceritanya sampai di situ. Nah, film-film perceraian seperti ini itu menurutku amat sangat sedih ya. Orang yang awalnya saling mencintai harus berpisah karena masalah-masalah dalam perkawinan. Tapi di sini aku bisa mengerti kenapa Nicole ingin minta cerai pada Charlie. Charlie memang bukan suami yang buruk. Hal itu juga disebutkan oleh Nicole kan ya. Tapi alasan Nicole minta cerai adalah selama ini Nicole tidak pernah dianggap kemauannya. Semuanya adalah keputusan Charlie. Bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil, misalnya kayak perabotan di rumahnya, sampai hal-hal besar kayak, ya bukan besar amat sih, tapi ya lumayan lah. Maksudnya kamu pindah rumah itu kan biasanya suami istri memilih rumah yang mana gitu kan. Ini enggak, kayak dia pilih apartemen, ya udah Charlie yang pilih, si Nicole pindah aja gitu. Menurut aku memang akan ada wanita yang bisa menerima itu, tapi ada juga yang tidak bisa menerima. Nah, kalau aku lihat sih pada dasarnya Nicole ini kompetitif ya. Jadi mungkin dia tidak bisa menerima, apalagi setelah kejadian yang Nicole dapat pekerjaan dengan bayaran besar. Bukannya diselamati, Nicole malah ditertawakan. Tapi akhirnya diperbolehkan oleh Charlie untuk bekerja. Tapi uangnya diminta untuk Charlie untuk ditransfer ke teater. Tanpa tanya sama Nicole mau dibuat apa sih uang itu, atau gimana lah pembagiannya gitu kan. Maka dari saat itu Nicole itu sadar, Charlie itu gak pernah menganggap Nicole. Mungkin di situ Nicole sudah suuzon. Dianggap apa dia? Pegawai kah? Pegawai dengan jabatan seperti istri, karena kan bos yang akan menentukan dan memutuskan segala sesuatunya. Dan lagi, semua pemasukan pegawainya akan masuk ke bosnya juga selama si pegawai bekerja di bos, ya kan? Jadi disitulah awal kehancuran rumah tangga mereka. Dan lebih hancur lagi saat Nicole menyuruh Charlie menyebutkan nomor handphone Nicole yang ternyata Charlie tidak bisa. Kita pasti tahu lah ya nomor handphone orang terdekat dengan kita. 10 tahun Nicole dan Charlie hidup bersama dan Charlie tidak tahu nomor telepon Nicole. Luar biasa. Bahkan potongan rambut Nicole yang pendek itu, Charlie baru sadar dong di akhir-akhir, padahal itu potongan udah dari dulu. Gue gak bisa berkata apa-apa sih itu. Lalu juga ya, di film ini tuh berkali-kali diperlihatkan Nicole itu menangis. Walaupun secara diam-diam. Sedangkan Charlie, dia hanya menganggap enteng perceraian yang diminta oleh Nicole. Banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk bertanya atau berbicara dan membuat semuanya kembali seperti semula, tapi dia tidak pernah melakukan itu. Waktu juga diberikan suratan gugatan cerai, Charlie hanya kaget-kaget berkata tidak mau cerai, tapi tidak bertanya apa yang salah dengan perkawinan mereka dan apa yang Nicole mau. Dan di akhir yang Nicole datang ke rumah Charlie untuk membicarakan solusi lain atau bagaimana itu, Charlie juga hanya diam saja sampai Nicole bertanya, tahu nggak sih kenapa aku mau pindah LA? Charlie malah bilang tidak tahu dan itu bukan kemauannya. Masih tetap sama dia. Dan saat Nicole bilang ke Charlie bahwa Charlie selingkuh dan lain-lain, gile dong si Charlie. Dia malah bilang, harusnya kamu marah karena aku tertawa dengannya, bukan saat karena aku selingkuh. Jadi ya menurut aku selingkuh dengan alasan apapun itu, kamu selingkuh. Itu udah pasti kamu salah. Tidak ada pembenaran apapun untuk itu. Dan lagi, saat Nicole berkata dia lebih mencintai Charlie daripada cinta Charlie padanya, malah Charlie mengalihkan pembicaraan. Mungkin saat itu juga Nicole sadar, nggak ada jalan lain selain cerai. Nah, kalau dibilang di awal film harusnya Nicole bacain aja dong. Hei saudara, di akhir tulisan Nicole berkata, aku mencintai Charlie sejak 2 detik aku melihatnya dan aku tak akan pernah berhenti mencintainya.
meski itu tidak masuk akal. Kemungkinan besar si mediator akan langsung bilang, jangan cerai. Dan Charlie juga akan setuju, kemungkinan. Tapi akankah sikap Charlie ke Nicole akan berubah? Dilihat dari awal sampai akhir tidak ada kemauan dari Charlie untuk mengobrol dari hati ke hati pada Nicole. Mengobrol pun terakhirnya juga semua hanya keinginan Charlie, adalah keputusan yang bulat. Rasanya Nicole akan tetap berada di kehidupan masa lalunya. Jadi pendapatku jangan salahkan Nicole akan perceraian itu, karena sebenarnya Nicole juga sudah berusaha. Apalagi kalian ingat gak sih di akhir tulisan Nicole? Nicole menyatakan cintanya untuk Charlie, sedangkan Charlie hanya menuliskan, Nicole adalah aktris terfavoritku. Dari situ harusnya sudah tampak sih ya. Oke. Itu aja pendapat dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.